Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rino dalam pembahasan soal SKB Guru Part 4. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Soal nomor 31. Seorang guru menyiapkan sekelompok peserta didik untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Aktivitas yang dilakukan guru adalah titik-titik. A. Melakukan koordinasi diskusi dengan peserta didik untuk membagi materi yang harus dipelajari agar penguasaan materi kelompok lebih baik sambil memotivasi mereka. B. Mengontrol detail persiapan materi yang harus dipelajari peserta didik agar tidak terdapat kekurangan dalam persiapan lomba. C. Meyakinkan kepada peserta didik bahwa lomba itu penting sehingga mereka termotivasi melakukan yang terbaik. D. Menerapkan prinsip ganjaran dan hukuman agar peserta didik bersemangat sambil memantau kesungguhan peserta didik mempersiapkan diri menghadapi lomba. E. Mengajak peserta didik membuat kontrak kerja mengenai peran setiap peserta didik agar bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh dalam mempersiapkan lomba. Jawabannya adalah A. Melakukan koordinasi diskusi dengan peserta didik untuk membagi materi yang harus dipelajari agar penguasaan materi kelompok lebih baik sambil memotivasi mereka. Soal 32. Seorang guru pembina marching band melakukan seleksi mayoret. Di masa seleksi itu, guru mendapatkan pesan dari salah satu wali murid kaya bahwa jika putrinya dipilih menjadi mayoret, maka sang wali murid akan mensponsori kegiatan marching band saat mengikuti kejuaraan. Tanggapan guru adalah titik-titik. A. Menuruti permintaan wali murid tersebut mengingat sumber pendanaan marching band yang terbatas. B. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk menjadi mayoret. C. Menuruti permintaan wali murid tersebut agar mendapatkan dana untuk membantu kegiatan marching band. D. Menolak dengan santun pembinaan wali murid tersebut untuk mencegah protes dari peserta didik dan wali murid yang lain. E. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena sebagai pembina harus memilih mayoret terbaik untuk mendukung prestasi dalam perlombaan. Jawabannya adalah B. Menolak dengan santun permintaan wali murid tersebut karena semua peserta didik memiliki hak yang sama untuk menjadi mayoret. Soal nomor 33. Sekolah X memiliki masalah dengan kedisiplinan peserta didiknya. Pihak sekolah meminta Anda sebagai guru baru yang bekerja di sekolah tersebut untuk melakukan pembinaan secara rutin terhadap peserta didik yang sering melakukan pelanggaran. Pembinaan rutin tersebut dilakukan di luar jam kerja, akan tetapi tidak dianggap lembur oleh sekolah. Maka yang Anda lakukan dalam menghadapi hal tersebut adalah titik-titik. A. Tetap melaksanakan tugas dari sekolah dengan sepenuh hati meskipun saya masih baru menjadi guru. B. Mencoba menghindar menerima tugas tersebut karena merasa belum memiliki pengalaman. C. Meminta bantuan orang lain untuk melakukan pembinaan agar tugas saya tadi menjadi lebih ringan. D. Meminta peserta didik untuk membuat surat pernyataan agar tidak melanggar kedisiplinan. E. Memberikan hukuman pada peserta didik tersebut agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar kedisiplinan. Jawabannya adalah A. Tetap melaksanakan tugas dari sekolah dengan sepenuh hati meskipun saya masih baru menjadi guru. Soal nomor 34. Bentuk dukungan Anda dalam memberikan pembelajaran karakter yang berketuhanan pada peserta didik adalah dengan titik-titik. A. Mengarahkan siswa untuk menghindari perdebatan atas nama, agama, dan fanatisme golongan. B. Mengajak siswa mengembangkan pemahaman atas toleransi antar pemeluk agama. C. Mendorong siswa untuk melaporkan tindakan menyontek atau tidak jujur dalam kehidupan akademis di sekolah. D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. E. Memaparkan contoh tindakan moral yang baik dan buruk sesuai etika dan yang tidak sesuai etika. Jawabannya adalah D. Memberikan kebebasan peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Soal nomor 35. Seorang guru memahami peserta didik yang merupakan anak dari kepala sekolah. Peserta didik tersebut memiliki nilai yang rendah. Tanggapan guru dalam memberi nilai kepada peserta didik tersebut adalah titik. A. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai orang tua sehingga memberikan tambahan nilai.
setara nilai teman-teman sekelasnya. B. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai orang tua sehingga memberikan tambahan nilai agar memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. C. Mempertimbangkan rasa segan kepada kepala sekolah sebagai orang tua sehingga memberikan tambahan nilai hanya jika diperlukan saja. D. Mengabaikan rasa segan pada kepala sekolah sebagai orang tua dan memberikan nilai sesuai dengan pencapaian siswa tersebut. E. Mempertimbangkan jasa orang tua sebagai kepala sekolah sehingga melakukan penambahan nilai dengan melakukan remedi khusus. Jawabannya adalah D. Mengabaikan rasa segan pada kepala sekolah sebagai orang tua dengan memberikan nilai sesuai dengan pencapaian siswa tersebut. Soal nomor 36. Dari informasi yang diterima guru, hasil karya salah satu kelompok belajar hanya dikerjakan seorang peserta didik saja, sementara peserta didik lainnya hanya titip nama. Reaksi guru tersebut terhadap kelompok tersebut adalah titik-titik. A. Mengajak dialog seluruh anggota kelompok agar saling memahami dan peduli untuk melakukan kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. B. Menghukum peserta didik yang tidak bekerja dengan memberi tugas tambahan agar belajar sehingga memiliki penguasaan yang memadai. C. Berpura-pura tidak tahu dengan pertimbangan mencegah peserta didik yang bekerja akan menjadi korban bully oleh teman sekelompoknya. D. Melakukan evaluasi terhadap kerja kelompok dan meminta konselor untuk mengajarkan cara kerja kelompok yang efektif. E. Menegur peserta didik yang tidak bekerja, kemudian menyuruh menemui petugas tata tertib dan konselor untuk mendapat pembinaan. Jawabannya adalah A. Mengajak dialog seluruh anggota kelompok agar saling memahami dan peduli untuk melakukan kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Nomor 37. Jika pada suatu waktu Anda mendapatkan uang tambahan, maka uang tersebut akan Anda gunakan untuk titik-titik. A. Modal usaha. B. Membayar biaya pelatihan pengembangan profesi guru. C. Memperbaiki rumah. D. Berbelanja keperluan rumah tangga. E. Membeli buku pedagogi. Jawabannya adalah B. Membayar biaya pelatihan pengembangan profesi guru. Soal nomor 38. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme pada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah titik-titik. A. Berdiskusi dengan peserta didik untuk mengetahui pemahamannya mengenai pejuang. B. Mengajak peserta didik mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat. C. Berdiskusi dengan peserta didik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. D. Memberi tugas role play kepada peserta didik memerankan nilai sebagai pejuang kemerdekaan. E. Mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Jawabannya adalah E. Mendorong peserta didik untuk berprestasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Soal nomor 39. Tindakan taat hukum yang sesuai dengan diri Anda adalah titik-titik. A. Membayar pajak. B. Menghindari korupsi di tempat kerja. C. Suka memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. D. Menghindarkan diri dari sanksi hukum yang tidak menyenangkan. E. Mengurangi rasa bersalah dengan patuh kepada hukum. Jawabannya adalah C. Selalu memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. Nomor 40. Sekelompok peserta didik mendapat nilai di atas ketuntasan minimal dari suatu mata pelajaran. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk memberikan balikan kepada peserta didik tersebut adalah titik-titik. A. Kalian sesungguhnya memiliki kemampuan baik. Belajarlah lebih baik lagi ya, agar dapat melebihi kemampuan teman. B. Jangan cepat bangga dengan prestasimu. Belajar lebih giat lagi ya. C. Bagus, saya menghargai dengan prestasimu saat ini. Belajar lebih rajin lagi agar menjadi semakin sukses. D. Prestasi di ulangan ini belum ada apa-apanya. Oleh karena itu kamu harus lebih giat belajar lagi. E. Saya yakin kalian bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Belajar yang lebih rajin lagi ya. Jawabannya adalah C. Bagus, saya menghargai dengan prestasimu saat ini.
belajar lebih rajin agar semakin sukses.